Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, sementara kedua orang buta keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang-orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah dipulihkan untuk menjadi berkat. Dalam bacaan Injil hari ini, penyembuhan seorang bisu yang kerasukan setan menegaskan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang berkuasa membebaskan manusia dari segala belenggu kejahatan. Ketidakmampuan orang itu untuk berbicara menunjukkan bagaimana kuasa jahat dapat merusak dan membatasi kehidupan manusia. Namun ketika Yesus mengusir setan tersebut, orang bisu itu dapat berkata-kata kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kehadiran Yesus membawa pemulihan dan pembebasan bagi manusia. Kuasanya tidak hanya mengalahkan roh-roh jahat, tetapi juga mengembalikan martabat dan kehidupan manusia yang telah dirusak oleh kuasa dosa. Meskipun orang-orang Farisi menolak dan meragukan karya-karyanya, penulis Injil menegaskan bahwa karya keselamatan Allah tetap nyata melalui Yesus. Dengan demikian, penyembuhan orang bisu ini menjadi tanda bahwa kerajaan Allah hadir dalam diri Yesus yang datang untuk membebaskan manusia dari kuasa kejahatan dan memulihkan manusia kepada kehidupan yang penuh rahmat dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk memulihkan dan membebaskan manusia dari segala kelemahan dan belenggu hidupnya. Karena itu, kita diajak untuk percaya kepada kuasa dan belas kasih-Nya. Di sisi lain, kita juga belajar untuk tidak mudah berprasangka buruk terhadap sesama, tetapi melihat dan menghargai setiap kebaikan yang mereka lakukan. Marilah membangun hati yang penuh syukur, menghargai karya Tuhan dalam hidup sesama, dan selalu digerakkan
oleh belas kasih, bukan oleh iri hati, kebencian, atau pikiran yang negatif. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.